juga akan mengatakan, hati saya juga nggak baik-baik aja. Sang ibu kalau ada di sini juga mengatakan, saya sedih. Kenapa semua ini harus terjadi? Ibu kalau ada di sini dengan usia yang semakin menua juga akan mengatakan, aku sayang pada anakku dan aku rindu dengan anakku. Gak ada seorang ibu di hatinya penuh kebencian, itu gak ada. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya sebelum-sebelumnya sampai beliau mengatakan hal demikian. Ibu juga sama menderitanya, sama seperti seorang anak ketika dia terpisah dari sang anak, ketika dia berjauhan bertahun-tahun dengan seorang anak. Percayalah, di setiap hari, setiap malam, setiap doanya ada doa yang selalu dia selipkan untuk anak yang selama 9 bulan dikandungnya. Apapun terjadi pertikaian, hubungan hati dan cinta itu tidak akan pernah terpisah walaupun terpisah dengan raga. Andaikan ibu di sini sama, ibu akan menangis sama seperti ketika kamu menangis. Sama, pedihnya sama, sakitnya sama, rindunya pun juga sama. Saya mau tayangin video ini dulu supaya setelah itu pulang kembali dan minta ampun kepada ibumu. Lihat video ini. Sebelum ini terjadi, sebelum mengalami kejadian apa yang saya alami, kita nggak pengen kan tiba-tiba dengar kabar begini. Ini ayah saya. Pagi hari ketika saya bangun, saya mendapatkan foto bahwa ayah saya terbaring. Kemudian ayah saya tinggal di rumah Ria Ricis, berbusa, badannya biru. Dan kemudian saya katakan, ayo kita ketemu, bawa ke rumah sakit, kita ketemu di emergency. Terus sampai di emergency, saya pikir ayah saya masih ada. Ternyata mereka sudah menutup ayah saya. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya pikir, saya orang yang belajar agama. Saya pikir, saya tahu ayat-ayat. Saya tahu, saya bisa ngajarin orang arti sabar dan sebagainya. Tapi ketika ini terjadi pada diri saya, ternyata saya gak berdaya. Yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa gak bakti di sisa-sisa usianya? Ini penyesalan terbesar saya. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya menunda-nunda untuk membawanya ke rumah sakit. Saya katakan, papa, kita medical check up ya. Tapi oke, sibuk pak, ada ceramah di sini, ada ceramah di sini. Kita ke rumah sakit minggu depan ya, Pak, udah minggu depan. Kesibuk Pak, harus ke kota ini, harus ke kota itu. Kita ke rumah sakit ya Pak, medical check up. Sampai kemudian saya katakan, besok Pak, besok kosong. Oke, akan bawa Bapak medical check up. Tapi besok, iya betul ke rumah sakit. Bukan dalam keadaan hidup, udah dalam keadaan begini. Jadi semua yang terjadi dalam hidupmu teman-teman, semua apapun yang mereka lakukan, tetap jasanya tak pernah kita bisa ganti. Tetap jasanya gak pernah kita ganti, kita ada di dunia ini. Apapun yang beliau lakukan, beliau punya luka, punya masalahnya sendiri. Memang sulit rasanya maafkan, iya, sulit rasanya. Ada sakit hati di sini, sulit. Tapi mau sampai kapan kita hidup dalam rasa sakit hati? Sampai kapan kita hidup dalam kesedihan terus-menerus, padahal kita bisa menghadapinya dan kita bisa menyelesaikannya, asalkan mau untuk menghadapinya. Bagaimana caranya? Saya minta maaf kalau jawaban ini kurang memuaskan. Caranya adalah minta dulu sama Allah, minta agar Allah bersihkan hati, minta agar Allah mudahkan kita untuk memaafkan. Kan mudah bagi Allah untuk membersihkan, untuk menyembuhkan hati yang luka, mudah. Sudah melewati beberapa tahun kan, sudah bertahun-tahun kan. Waktu menyembuhkan iya, tapi harus ada action yang dilakukan. Maka minta kepada Allah untuk membersihkan, menyembuhkan hati. Minta pada Allah untuk direndahkan lagi, untuk lebih rendah hati. Datang kepada orang tua, apapun yang beliau lakukan, pegang tangannya yang semakin keriput itu, yang semakin menua itu, dan katakan, ibu, saya minta maaf. Saya kembali di sini, saya minta maaf. Akan apapun yang saya lakukan yang menyakiti hati ibu, saya minta maaf. Ibumu pun percayalah akan mengatakan, ibu minta maaf nak, dan dia akan memelukmu, insya Allah. Untuk memulai itu sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Allah menggerakkan kakimu untuk kembali ke kampung halaman. Allah menggerakkan lisanmu untuk mau untuk meminta maaf. Minta maaf bukan perkara siapa yang salah,
minta maaf, menunjukkan kebesaran hati agar hubungan keluarga ini baik-baik saja sebelum dia nggak ada, seperti apa yang dialami oleh saya. Yang ada setelah itu hanya akan penyesalan seumur hidupmu karena nggak sempat bakti di sisa-sisa usiamu. Jadi, kalau jawaban saya kurang memuaskan, baliklah kepada Allah dan minta pada Allah untuk menyembuhkan hati yang terluka. Seiring berjalannya waktu kau tahu, ayahku, ibuku masih ada. Saatnya kembali untuk menggenggam tangannya, mencium keningnya, memeluknya dan katakan, ibu, saya rindu pada ibu. Ibu, saya rindu. Begitu pula ibumu sangat merindukan buah hati yang selama ini hilang. Maka mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan anak ibu ini, dan lihatlah kehidupanmu akan jauh lebih tenang dan lebih baik-baik saja. Saya cerita satu kisah teman-teman.